Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Abdullah dengan NIM G1231102, mahasiswa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini akan membuat video edukasi interaktif dengan tema pengertian dan hakikat materi pembelajaran. Jadi pengertian dari materi pembelajaran adalah materi pembelajaran atau bahan ajar adalah segala sesuatu yang menjadi isi dari kurikulum yang harus dipahami dan dikuasai oleh siswa atau peserta didik. Nah, materi pembelajaran ini merupakan komponen yang punya peranan yang sangat esensial mengarahkan peserta didik pada pencapaian tujuan atau sasaran pembelajaran yang ditetapkan. Bagaimana tidak? Ya, jadi di dalam materi pembelajaran ini terkandung aspek-aspek tertentu yang diharapkan mampu membimbing peserta didik untuk memiliki aspek-aspek yang bisa disederhanakan menjadi tiga aspek. Yang pertama logika, etika, dan estetika. Ketiganya adalah perangkat pengetahuan bagi peserta didik tentang pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan ketika hendak melakukan aktivitas tertentu. Melalui penguasaan ketiga aspek tersebut, mereka diharapkan akan memiliki pilihan terkait dengan perilaku seperti apa yang seharusnya dilakukan dan perilaku seperti apa yang tidak boleh dilakukan. Bahkan lebih dari itu, peserta didik dapat memiliki bekal dalam mewujudkan kehidupan yang indah dan bermakna. Nah, materi pembelajaran ini bisa dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama itu adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah sikap. Sekarang kita masuk dulu ke pembahasan materi pembelajaran yang dari unsur pengetahuan. Intinya, pengetahuan di sini adalah informasi-informasi ajar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kata kuncinya adalah informasi. Nah, keberadaannya bertujuan untuk meningkatkan wawasan mereka pada ranah kognitif. Dengan kata lain, pengetahuan dalam materi pembelajaran ini diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk mendayagunakan dan mengembangkan ranah kognitifnya tersebut. Nah, pengetahuan ini pun materi ajar dalam bentuk pengetahuan ini pun dibagi dalam empat. Yang pertama itu ada yang berupa fakta, yang kedua berupa konsep, ketiga prinsip, dan keempat adalah prosedur. Yang pertama, fakta. Fakta itu merupakan data-data berbentuk nyata, menjelaskan suatu objek atau kejadian yang benar-benar telah terjadi tanpa adanya manipulasi atau rekayasa. Contohnya adalah Wakil Presiden Indonesia saat ini adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, itu merupakan contoh materi ajar pengetahuan yang berupa fakta. Yang kedua adalah konsep. Konsep adalah merupakan serangkaian ide atau gagasan yang diperoleh melalui pemikiran yang mendalam. Konsep dapat menjelaskan kebenaran fakta, di mana setiap pernyataannya harus dapat memberikan gambaran tentang objek atau peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Contohnya adalah konsep anak laki-laki, adanya konsep anak laki-laki. Nah, selanjutnya kita kepada prinsip. Prinsip merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tolakan dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu. Prinsip berfungsi sebagai pemersatu antar konsep dari fakta serta memberikan gambaran implikasi sebab akibat. Jadi kayak memberikan atau menanamkan nilai-nilai pada peserta didik. Yang terakhir ya, adalah prosedur. Jadi materi ajar yang dari pengetahuan berupa prosedur adalah langkah-langkah sistematis yang harus dilalui oleh seseorang ketika hendak melakukan suatu aktivitas. Jadi langkah-langkah struktural atau sistematis yang sudah dirancang dan diarahkan untuk mencapai suatu hal. Contohnya adalah bagaimana sih prosedur dalam membuat mainan
A misalnya, langkah-langkahnya seperti ini, seperti atau juga bagaimana prosedur dalam mencangkok pohon, seperti itu. Nah, sekarang materi pembelajaran yang berupa keterampilan. Keterampilan itu apa sih? Kita masuk dulu kepada keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan pengetahuan dan informasi yang dimilikinya melalui gerakan-gerakan terkoordinasikan, gerakan yang sudah teratur. Nah, keterampilan ini terbagi dua, adalah yang gerakan halus maupun kasar. Dua-duanya adalah keterampilan. Dalam keterampilan sebagai materi pembelajaran meliputi kemampuan dalam menggunakan ide, menentukan alternatif pilihan, memanfaatkan bahan, peralatan, dan waktu yang tersedia, serta menjalankan teknik atau langkah-langkah yang harus dilalui. Adapun dilihat dari level terampilnya, keterampilan terbagi menjadi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Apa itu gerak awal? Ya, gerak awal itu adalah peserta didik berusaha untuk mempelajari dan memahami keterampilan tertentu. Jadi baru di awal. Kedua, semi rutin. Peserta didik sudah mulai dapat memahami keterampilan tertentu yang harus dikuasai, namun masih perlu latihan. Baru setelah itu, ketika masuk tahap rutin, yaitu peserta didik sudah benar-benar menguasai. Jadi sudah bisa, keterampilannya itu sudah melekat dalam dirinya. Hingga ia dapat menerapkannya dalam bentuk perilaku tindakan yang tepat. Dan juga biasanya cepat, tidak memerlukan waktu yang lama, karena memang sudah terbiasa dan sudah bisa. Terakhir, materi pembelajaran berupa sikap dan nilai. Sikap merupakan perilaku yang relatif permanen, melekat, dan turut mencerminkan tingkat kepribadian seseorang. Sikap merupakan perilaku, respon, atau reaksi yang dikeluarkan seseorang ketika dihadapkan dengan objek atau permasalahan tertentu. Baik dan buruknya sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh baik dan buruknya pula pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Tadi itu ya, di atas itu ada pengetahuan dan juga ada keterampilan. Nah, dua poin ini, pengetahuan dan keterampilan itu ternyata mempengaruhi sikap dari seseorang. Gitu. Menurut Natonagoro, kita selanjutnya kepada nilai dulu sebelumnya. Nilai merupakan tingkat kualitas atau kuantitas yang melekat dalam diri suatu objek. Nah, baru kita masuk. Menurut Natonagoro, ia membagi nilai menjadi tiga macam. Yang pertama itu material, yang kedua vital, yang ketiga kerohanian. Material itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani. Jasmani ya, jasad kita. Yang kedua, vital, segala sesuatu yang berguna bagi kegiatan aktivitas fisik. Baru yang ketiga, ini termasuk yang sangat penting adalah kerohanian, segala sesuatu yang berguna bagi rohani seseorang. Nah, kaitannya dengan materi pembelajaran, sikap dan nilai yang harus menerap dalam diri peserta didik diantaranya adalah kebersamaan, kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, dan semangat juga minat dalam menerima pendapat dan perbedaan. Gitu. Ini kurang lebih pengertian dan juga hakikat dari apa itu materi pembelajaran. Terima kasih. Ini yang bisa disampaikan. Kekurangannya semoga bisa mendapatkan feedback supaya bisa diperbaiki di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.